menahan ludah di mulut itu akan mengganggu terhadap bacaan Anda, betul? Akan mengganggu. Maka itu harus dibuang. Jangan ditahan, tapi harus dibuang. Dan orang itu nuwun sewu, ketika orang itu membaca itu pasti sulit akan menahan yang namanya ludahnya. Karena akan mengganggu. Akhirnya nopo gelem nggak gelem, akhirnya nopo nggak baca tapi malah batin. Loh, padahal nuwun sewu loh, dalam mazhab Syafi'i ya, bacaan itu dianggap sirri itu kalau memang hanya bisa didengar oleh dirinya. Tapi kebanyakan orang menjalankan sholat niku karo bacaane awake dhewe niku ora krungu. Lha niku kira-kira wong maca pembatin kuwi. Karena nopo? Rukun itu kan ada dua, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Maka yang rukun qauli ini harus betul-betul diucapkan. Kalau dalam waktu sholat sirri bagaimana? Minimal suara itu harus didengar oleh dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang berumbat-umbat tapi suaranya. Dari kadang-kadang kan katanya. Jadi ki wong ki maca apa ngopo. Ini yang perlu harus dipahami. Ini ya nuwun sewu, ketika dengan kok sudah ada banyak ludahnya dan ketika nanti akan bisa mengganggu terhadap makharijul huruf, maka hendaknya dibuang. Kalau nanti kholis, silahkan nanti dibuang dalam kantongnya sendiri. Tapi kalau najis ya harus dibuang jauh-jauh. Ya makanya kalau bisa kalau wau imaman itu hendaknya ada jendela. So, ketika nanti imamnya itu kepengen meludah, langsung itu akan bisa keluar, nggak akan menajisi terhadap masjid. Kalau nggak ada jendelanya, ya disiapnya lah pakai tembok atau ember yang di situ dikasih pasir. Itu juga akan aman. Kalau enggak, ya dengan pakai tisu lah. Ya siap-siap musai yang memandu ya harus dilapne. Yes. Ketika jenengan lapne, ini juga harus hati-hati. Dalam artian jangan sampai banyak gerakan. Karena ketika nanti akan melakukan gerakan yang beruntun, yang di situ mungkin bisa termasuk gerakan yang fahisah, maka nanti juga akan bisa membatalkan sholatnya. Maka juga harus hati-hati. Jadi buang ya jangan gini, harus hati-hati. Kalau bisa harus dikasih jeda. Biar apa? Biar tidak dikatakan mutawaliyah beruntun. Kayak gitu. Karena apa yang kemarin itu kan dikatakan bahwa gerakan yang khafif namun mutawaliyah, gerakan ringan yang beruntun sampai 3 kali itu akan bisa membatalkan sholat. Tapi kalau di situ gerakan yang fahisah sekalipun hanya sekali juga akan bisa membatalkan sholatnya. Ini juga harus hati-hati. Kadang-kadang kan orang itu nggak patek begitu memperhatikan. Koyok contoh manten ketika dia itidal. Coba jangan lihat orang itu banyak orang itu sholat. Mau akbar. Bener. Tangannya ini. Ya. Hanya ya. Karpet piye. Ya udah, mau akbar. Jangan digoyang-goyang. Ini kan menurut saya ini juga gerakan yang di situ tidak dianjurkan oleh itu bukan karena refleks, karena nopo nggak begitu memperhatikan. Mungkin. Tapi ketika orang itu sudah begitu memperhatikan tentang masalah sholatnya sendiri, pasti dia akan hati-hati. Jadi ketika habis rukuk dia iktidal Allahu Akbar. Ini memang disunahkan, disunahkan untuk mengangkat tangan. Karena memang mengangkat tangan pada waktu sholat itu ada empat tempat yang disunahkan.
Pertama adalah ketika takbir, kemudian ketika rukuk, kemudian ketika bangun daripada rukuk. Bangun daripada rukuk. Bangun daripada rukuk, kemudian dari tahiyat awal. Ini juga harus hati-hati. Jadi ketika mau akbar yang tinggi, mau akbar sedikit, jangan mau akbar sedikit. Pemain sing do mlaku kae golek Disembah mawon. Ini harus hati-hati. Ya non sewu. Karena apa, ini juga termasuk gerakan yang mutawaliyah, lebih-lebih di situ dengan menggunakan dua tangan. Ini juga harus hati-hati. Ada napa nih kemarin? Ya kemarin itu pas kebetulan kalau sholat di napa nih di Solo Pos. Itu pas waktu sholat zuhur. Itu kan karena saya dengan imamnya itu dekatan. Kemudian ada orang baru akhirnya sudah memberikan kode saya, jadi untuk apa agar mundur ke belakang. Saya alon-alon gini, saya masih nunggu. Nah, saya gini, jadi saya nggak gini. Karena apa, ini juga akan banyak gerakan di situ tanpa ada jedanya, sehingga apa ini dikatakan harokah yang mutawaliyah. Ini harus, kalau bisa nggak usah diangkat, tapi diseret saja. Ya, penting. Akhirnya dia tanya, kok Mas Wimpen toh? Nah, ketika habis sholat dia karena saya masih ngoreksi Quran itu, akhirnya kan ngomong-ngomong kali gitu. Ya karena tadi akhirnya saya jelaskan, kalau jenengan nanti gini, saya contohkan gini, ini berarti sudah berapa? Nah, makanya harus hati-hati. Makanya saya ketika jenengan memberikan kode, maka saya harus hati-hati. Nah, harus gini, mana jangan. Nah, umpama jenengan mau ganti imam, ya harus hati-hati, jangan ijane ki ganti apa-apa. Nah, ini kan harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau nanti kita nggak paham, malah akan menjadikan sholat kita jadi batal. Lebih-lebih ketika nanti jenengan jenengan jadi imam, akhirnya apa? Makmumnya ini akhirnya akan mengikuti terhadap imam yang melakukan ibadah bitalabus ibadatin fasidah. Jadi dia melakukan sebuah ibadah yang disitu sudah rusak. Ini hati-hati, iman-iman. Itu tanggung jawab. Ini harus hati-hati lah. Bodoh masih ya. Jadi harus hati-hati nih, umpami jenengan istilahnya ada mau meludah ya buang saja. Kalau memang itu mengganggu, buang. Kalau di situ istilahnya najis, diusahakan jangan sampai dibuang ke masjid. Lalu bagaimana? Pak, saya nggak punya tisu. Sampai juga punya kok kopiah kok, nggak apa-apa kopiah. Buang. Nah, lo kan apa? Ya lu orang sholat itu nggak harus kubluan. Yang penting bagian daripada jabah kita ini sudah menempel ini sudah boleh. Mesti orang itu akan bertanya, kok masih dicopot kok kupluk ya? Nah, saat ini, maka ketika nanti jenengan kayak gitu, jenengan akan memberikan pemasukan ilmu terhadap orang yang bertanya. Karena apa? Ketika nanti Anda paksakan untuk dibuang ke masjid, berarti akan mengotori masjid, dan itu hukumnya haram. Betul. Maka yang lebih enak mending dicopot, bicara yang kupluk. Lah mergane piye naji digua teng mriki yo ternyata yo tinggu, malah nanti enggak jadi suci, akhirnya akan membatalkan. Maka lepas saja. Nah, lepas, buang, letakkan. Nah, ngoten nggih. Ora sakakan apa bingung. Wong isih enek sing kena dicopot. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.